Saya Fajar Rizky Hairul Umam dengan NPM 2020201502449. Saya akan menjelaskan tentang teks narasi. Teks narasi adalah teks yang berisi karangan suatu cerita atau peristiwa yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Dan peristiwa ini bisa benar-benar terjadi sebelumnya gitu. Dan juga bisa berupa khayalan saja, imajinatif seperti itu. Umumnya teks narasi ini dibuat dengan tujuan untuk menghibur melalui pengalaman estetis si penulisnya, dengan melalui kisah atau cerita yang bisa fiksi, bisa juga non fiksi. Oke, lanjut dengan ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi yang pertama, dalam cerita di teks narasi ini bisa juga peristiwa nyata, berdasarkan peristiwa nyata, dan juga berdasarkan imajinasi dari si penulisnya. Seperti itu. Terus ada konflik di dalam cerita itu yang harus diselesaikan, yang timbul gitu ya, dan harus diselesaikan seperti itu. Terus juga ada unsur pembangun daripada cerita itu, ada tema, alur, tokoh, latar suasana, tempat, waktu, dan sebagainya. Terus juga dalam cerita ini memiliki pesan moral atau amanat yang bisa diambil dari pembaca setelah membaca dari teks narasinya. Lanjut dengan struktur teks narasi ya. Di teks narasi ini ada bagian pertama dalam ceritanya, itu namanya orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, terus unsur-unsur lainnya yang harus disajikan di awal cerita, terus bagaimana kayak gitu. Di orientasi itu awalnya. Dan yang kedua itu ada komplikasi. Komplikasi adalah sisi permasalahannya dari cerita itu. Permasalahan dari antar tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Terus ada resolusi. Resolusi ini pemecahan masalahnya dari si konflik tadi. Ada konflik, berarti ada dalam cerita itu ada waktu untuk menyelesaikan si konfliknya seperti itu. Terus ada koda. Koda itu adalah bagian terakhir teks, bagian akhir lah, yang biasanya berisi tentang amanat gitu. Ada pesannya yang terakhir gitu. Pesan yang dibuat si penulis kepada, yang ditujukan untuk para pembacanya seperti itu. Biasanya terdapat di akhir cerita. Lanjut dengan jenis-jenis teks narasi. Yang pertama ada teks narasi yang informatif. Teks narasi informatif ini adalah teks narasi yang berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian, bisa di masa lampau seperti itu, yang bertujuan ini menginformasikan gitu loh, yang menginformasikan kepada para pembacanya. Terus yang kedua ada narasi yang artistik. Narasi yang artistik ini menceritakan suatu kisah atau kejadian yang bertujuan ini menambah pengalaman estetis kepada para pembacanya. Jadi kebanyakan sih kalau narasi artistik ini bisa juga kayak buat hiburan gitu, hiburan kepada para pembacanya. Terus ada narasi sugesif. Narasi sugesif ini adalah jenis teks yang berisi cerita yang bisa imajinasi, bisa fakta gitu, yang bertujuan untuk si pembacanya ini mencari tahu apa sih makna yang ada. Di dalam cerita ini ada makna yang terselubung gitu, yang harusnya si pembaca ini harus mencari tahu makna itu. Terus ada narasi ekspositorik. Ini mirip seperti narasi yang informatif gitu.
Jadi di sini sesuai data dan fakta. Cerita ini sesuai data dan fakta dari suatu berita atau kejadian di masa lalu, seperti kayak gitu. Mungkin segitu ya penjelasan dari saya mengenai teks narasi. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti biasa, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi dan teks eksposisi. Yang pertama dari teks deskripsi. Definisi deskripsi. Pengertian secara umum dari deskripsi adalah sebuah kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa disampaikan dengan jelas dan tepat agar dapat dengan mudah dimengerti oleh orang lain yang tidak mengalaminya sendiri. Kemudian, Tarigan juga mengutarakan bahwa deskripsi adalah suatu tulisan yang melukiskan sebuah kisah untuk mengajak para pembaca agar bisa lebih memahami, merasakan, dan menikmati objek yang sedang dibicarakan. Sementara itu, Keraf berpendapat bahwa deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu hal atau objek pembicaraan dan membuat objek tersebut seolah-olah dapat dilihat dan dirasakan sendiri oleh pembaca. Teks deskripsi biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah objek tertentu, baik objek tersebut berupa orang, tempat, peristiwa, maupun perasaan lain secara detail dan jelas. Penulisan deskripsi sendiri diambil dari hasil suatu pengamatan dan observasi, sehingga penulisannya dapat sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, pengertian deskripsi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Guntur Tarigan. Menurut Henry Guntur Tarigan, pengertian deskripsi adalah tulisan yang bisa melukiskan sebuah kisah yang bertujuan untuk mengajak pembaca agar bisa memahami, merasakan, dan menikmati objek yang sedang dibicarakan seperti suasana hati, aktivitas, dan sebagainya. Kedua, menurut Goris Keraf. Menurut Goris Keraf, arti deskripsi adalah suatu wacana yang digunakan untuk menyampaikan hal atau objek pembicaraan, sehingga para pembaca seperti melihat sendiri objek tersebut secara langsung. Di dalam deskripsi penulis memindahkan kesan-kesannya, hasil pengamatan, perasaan, penyampaian, sifat, dan rincian wujud yang ditemukan pada objek. Yang ketiga, menurut Felicia Nuradi Utorodewo. Menurut Felicia Nuradi Utorodewo, pengertian deskripsi adalah suatu tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan dan sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI. Menurut KBBI, arti deskripsi adalah suatu pemaparan, uraian, atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Dan berikut adalah jenis deskripsi. Jenis deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu ada deskripsi subjektif, deskripsi spasial, dan deskripsi objektif. Yang pertama, deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif adalah bentuk teks deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan atas kesan dari penulisnya. Yang kedua, ada deskripsi spasial. Deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek seperti tempat, benda, dan ruang. Singkatnya, jenis deskripsi ini hanya menjelaskan tentang objek fisik saja. Dan terakhir ada deskripsi objektif. Deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menjelaskan objek apa adanya, berdasarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang dibicarakan, tanpa ada tambahan dari opini dari penulis. Selanjutnya, ciri-ciri deskripsi. Deskripsi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri-ciri deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, umumnya isi deskripsi terdapat penjelasan atau rincian mengenai objek, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, deskripsi melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan dalam menjelaskan suatu objek atau peristiwa. Ciri-ciri deskripsi. Deskripsi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri-ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, umumnya isi deskripsi terdapat penjelasan atau rincian mengenai objek, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, deskripsi melibatkan panca indera yang termasuk di dalamnya ada penglihatan, ada pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan.
dalam menjelaskan suatu objek atau peristiwa. Yang ketiga, deskripsi berisi gambaran sebenarnya mengenai suatu objek atau peristiwa secara detail, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakannya. Keempat, deskripsi umumnya menggunakan ciri-ciri fisik objek, misalnya ukuran, bentuk, warna, dan sifat. Dan yang kelima, kata-kata dalam deskripsi selalu bermakna kata sifat atau sebuah keadaan. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi juga menjadi 3 bagian, yaitu ada identifikasi, klasifikasi, dan bagian inti. Dan yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah bagian dalam teks deskripsi yang berisi tentang identitas seseorang, benda atau objek lainnya yang akan dibicarakan. Kedua, ada klasifikasi. Klasifikasi adalah bagian penyusun yang bersistem dalam suatu kelompok menurut kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dan ketiga, ada bagian inti. Bagian inti adalah bagian dari teks deskripsi yang berisi mengenai gambaran atau pemaparan tentang objek yang hendak dibahas. Selanjutnya adalah teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Dan berikut adalah arti teks eksposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian karangan eksposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya suatu karangan. Dan berikut adalah pengertian teks eksposisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Goris Keraf, tujuan eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau memberikan pengetahuan pembaca. Tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan dan memberi informasi mengenai suatu objek tertentu. Kedua, menurut Al-Wasilah, teks eksposisi adalah suatu tulisan yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga, menurut Nasuha, teks eksposisi ialah bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Paragraf eksposisi ini biasanya digunakan untuk menyajikan pengetahuan dan proses terjadinya sesuatu. Dan yang keempat, menurut Merriam-Webster Dictionary, teks eksposisi adalah susunan kata yang berperan dalam menerangkan sesuatu hal, atau yang biasa disebut dengan istilah explaining something. Tujuan teks eksposisi untuk dapat menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan gaya bahasa yang persuasif atau gaya untuk mengajak. Yang kedua, menggunakan teks jelas dan lugas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Keempat, menjabarkan suatu informasi pengetahuan. Yang kelima, bersifat netral serta objektif. Yang keenam, bersifat tidak memihak dan tidak akan memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca. Yang ketujuh, menyertakan suatu data-data yang valid dan akurat. Yang kedelapan, menyajikan suatu fakta yang sebagai alat konkretasi dan konstribusi. Dan yang terakhir, isinya menjawab semua pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Yang kedua, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah suatu paragraf yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga, ada teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah suatu paragraf yang menyajikan informasi atau menjelaskan dengan memberi gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Dan yang keempat, ada teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah suatu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Yang kelima, ada teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membandingkan dengan hal yang lain. Dan keenam, ada
teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Ketujuh, ada teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah suatu paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian. Biasanya sering dijumpai dalam berita ataupun surat kabar. Kedelapan, ada teks eksposisi analis. Teks eksposisi analis adalah suatu paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa sub-bagian. Kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Berikut ini ada struktur teks eksposisi yang dibagi menjadi tiga, yaitu ada satu, pernyataan pendapat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tesis. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan satu bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat penulis atau yang biasa disebut juga sebagai bagian pembuka. Kedua, ada argumentasi. Pengertian argumentasi merupakan suatu bagian yang memuat alasan yang sifatnya bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Ketiga, ada penegasan ulang pendapat atau reiteration. Penegasan ulang pendapat atau disebut juga dengan sebagai reiteration adalah suatu bagian dari teks eksposisi yang berisi penegasan ulang pendapat penulis. Kaidah teks eksposisi. Kaidah teks eksposisi dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pronominan. Pronomina merupakan kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi tersebut diungkapkan. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni pronomina persona kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya, seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si. Dan persona jamak, contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Dan yang kedua ada pronomina non persona, kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk, contohnya seperti ini, itu, sini, sana. Dan pronomina penanya, contohnya seperti apa, mana, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dan kedua setelah pronomina yaitu ada konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung digunakan dalam sebuah teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Dan yang ketiga ada kata leksikal. Adapun kata leksikal yang diantaranya yakni ada nomina, verba, adjektif atau adverbia. Dimulai dari nomina, yaitu suatu kata yang mengacu pada benda, baik nyata ataupun abstrak. Yang kedua ada verba, yaitu suatu kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Yang ketiga ada adjektif, yaitu suatu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Dan terakhir ada adverbia, yaitu suatu kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya karangan argumentasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi berarti alasan yang digunakan untuk memperkuat atau memperlemah suatu gagasan atau pendapat. Sedangkan karangan argumentasi yaitu karangan yang berisi pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca, dapat berupa alasan, contoh, ataupun bukti yang nyata. Karangan ini digunakan untuk mempengaruhi pembaca agar memiliki pandangan atau pemikiran yang sama dengan penulis. Adapun ciri-ciri dalam karangan argumentasi, yang pertama berisi kalimat yang mempengaruhi pembaca tentang pendapat si penulis. Kedua, pendapat atau gagasan penulis dilengkapi oleh data atau bukti yang nyata. Yang ketiga, tidak memuat kalimat emosional. Yang keempat, tidak memuat subjektivitas penulis. Yang kelima, dapat diterima oleh logika atau penalaran. Yang keenam, terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, tubuh argumentasi, lalu kesimpulan. Karangan argumentasi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, karangan argumentasi sebab akibat, yaitu paragraf yang diawali dengan pendapat yang merupakan sebab, kemudian dijadikan kesimpulan yang merupakan efek atau akibat dari sebab tersebut. Dan yang kedua, karangan argumentasi akibat sebab, yaitu kebalikan darinya, paragraf yang diawali dengan akibat, lalu kemudian dijabarkan penyebab-penyebabnya. Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam penulisan argumentasi. Yang pertama pastinya menentukan tema atau topik. Yang kedua, menyusun kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Dan agar paragraf satu dengan yang lain dapat berkaitan,
maka konjungsi sangatlah diperlukan. Dan yang keempat, penyuntingan karangan yang bertujuan agar menghindari kesalahan dalam penulisan sebelum karangan tersebut disampaikan kepada sang pembaca. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai karangan persuasi. Karangan persuasi ini salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca. Karangan persuasi juga biasanya dilengkapi dengan pendapat penulis yang disertai dengan pembuktian, agar pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Karena sifatnya yang berupa ajakan, karangan ini bertujuan untuk meyakini pembaca yang disampaikan oleh penulis untuk melakukan atau mempercayai sesuatu. Tulisan tersebut biasanya terdapat dalam iklan, pamflet, maupun spanduk calon wakil rakyat. Karangan persuasi ini mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu karangan ini bersifat mengajak para pembaca. Yang kedua, karangan ini memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan para pembacanya. Dan ketiga yaitu karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu karangan ini berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Contohnya yaitu kelapa adalah pohon sejuta manfaat. Buahnya bisa untuk bahan minuman, batangnya digunakan sebagai bahan bangunan, akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun, sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa kalimat dari sebab itu marilah kita menanam pohon kelapa adalah kalimat ajakan atau termasuk persuasi. Sampai sini saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya wakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.